Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Triamita, NPM 19430017, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diferensiasi dan integrasi numerik. Baik, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan materi. Permasalahan yang melibatkan diferensiasi numerik jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan permasalahan integrasi numerik. Dalam pemodelan deterministik, biasanya fenomena alam dinyatakan dalam persamaan diferensial, sehingga menghendaki solusi dalam bentuk integrasi. Dalam bidang analitik, suatu fungsi dapat diturunkan atau mempunyai turunan jika fungsi tersebut bersifat kontinu. Dalam bidang numerik, suatu fungsi baik bersifat kontinu ataupun diskrit dapat diturunkan jika tidak menghasilkan pembagian dengan nol ataupun pembagian pada mana menyebutnya kecil sekali, sehingga hasil pembagian akan mempunyai harga yang sangat besar melebihi bilangan yang mampu diakomodir oleh komputer. Pada saat tersebut, komputer akan mengalami kesalahan numerik atau overflow. Apakah yang dimaksud dengan diferensiasi numerik? Diferensiasi numerik. Salah satu perhitungan kalkulus yang banyak digunakan adalah diferensial, di mana diferensial ini banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik dan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Secara kalkulus, diferensial didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak, dan dituliskan dengan dy per dx sama dengan lim ax 0 delta y per delta x. Pada beberapa permasalahan, nilai diferensial dapat dihitung secara manual. Misalkan, diketahui fx sama dengan xe pangkat min x plus cos x, maka diferensialnya adalah f pangkat 1 x sama dengan 1 min x e pangkat min x min sin x. Tetapi pada permasalahan lain, nilai fungsi sulit diselesaikan secara manual, terutama jika fungsinya hanya diketahui berupa nilai atau grafis. Misalkan, menghitung puncak distribusi data yang berupa distribusi Poisson dengan menggunakan rumus fx sama dengan e pangkat min m pangkat x per x. Lalu menghitung diferensial ini tidak mudah. Disinilah metode numerik dapat digunakan. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan dengan y sama dengan fx plus f pangkat 1 x dikali hx, dan f pangkat 1 x didefinisikan dengan f pangkat 1 x sama dengan lim h0 f dalam kurung x plus h min fx per h. Dari formulasi ini dapat diturunkan beberapa metode diferensiasi numerik. Antara lain, ada dua metode. Yang pertama, metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dan ditulis dengan rumus fx sama dengan f dalam kurung x plus h min fx per h. Pengambilan H diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil, karena metode ini mempunyai error sebesar EF sama dengan min 1/2 HF pangkat 11X. Yang kedua, ada metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Perhatikan selisih maju pada titik X min H berikut. Selanjutnya,
Integrasi numerik. Metode integrasi numerik adalah suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Integrasi numerik merupakan nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi f(x) dan sumbu x, serta antara batasan x sama dengan a dan x sama dengan b. Integrasi numerik merupakan metode pendekatan dari integrasi analitis. Integral ini secara definitif digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan f(x) dan sumbu x. Integral ini tidak dapat atau sukar diselesaikan secara analitis. Fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tetapi secara numerik dalam bentuk angka atau tabel. Integrasi numerik umumnya dilakukan apabila fungsi yang akan diintegrasi sedemikian hingga tidak ada metode analitik untuk menyelesaikannya. Misalnya, A selang B akar sin x dx. Terus, metode analitik ada atau bisa dipakai, tetapi agak kompleks untuk digunakan misalnya ketika akan menyelesaikan integral berikut ini. A selang B 1/1 plus x pangkat 4 dx. Terus, fungsi yang akan diintegrasi bentuk eksplisitnya tak diketahui, tetapi diberikan nilai-nilai variabel bebasnya dan nilai-nilai fungsi yang berkorespondensinya di dalam suatu interval. Perhitungan integral secara numerik ini terdapat beberapa metode. Di antaranya ada 3 metode. Yang pertama, metode trapezoida. Pendekatan trapezoida dilakukan dengan melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi y sama dengan f(x). Y sama dengan f(x) dengan subinterval xi, xi plus 1, xi, xi per 1 menggunakan trapesium seperti pada gambar berikut. Fungsi proses integrasi menggunakan metode trapezoida dapat dituliskan pada persamaan berikut ini. Yang kedua, metode Simpson. Metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida, hanya saja daerah pembagiannya bukan berupa trapesium, tetapi berupa 2 buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Bila menggunakan trapesium, luas bangun yang tadi adalah L atau luas sama dengan H/2 dalam kurung Fi-1 plus Fi plus H/2 dalam kurung Fi plus Fi plus 1 sama dengan H/2 dalam kurung Fi-1 plus 2 Fi plus Fi plus 1. Pemakaian aturan Simpson di mana bobot Fi sebagai titik tengah dikalikan dengan 2 untuk menghitung luas bangun di atas dapat dituliskan dengan L sama dengan H/3 dalam kurung Fi-1 plus 2 Fi plus H/3 dalam kurung 2 Fi plus 1 sama dengan H/3 dalam kurung Fi-1 plus 4 Fi plus 1. Perhatikan gambar berikut ini. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi y sama dengan f(x) dan sumbu x dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. L sama dengan H/3 dalam kurung F0 plus 2 F1 plus H/3 2F1 plus F2 plus H/3 dalam kurung F2 plus 2F pangkat 3 plus H/3 2F3 plus F4 plus H/3 dalam kurung F
Fn-2 plus 2 Fn-1 plus H/3 dalam kurung 2 Fn-1 plus Fn. Dibandingkan dengan hasil perhitungan kalkulus, maka kesalahannya sangat kecil. Yang ketiga, integrasi Romberg. Integrasi Romberg merupakan salah satu metode ekstrapolasi yang didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson, di mana pada setiap penerapan ekstrapolasi Richardson akan menaikkan orde Galat pada hasil solusinya sebesar 2 yang mengakibatkan nilai Galat akan semakin kecil. Maka solusinya numeriknya akan mendekati nilai eksak atau nilai sebenarnya. Metode ini sering digunakan untuk memperbaiki hasil aproksimasi oleh metode selisih terhingga. Metode ini dipakai untuk evaluasi numerik dari integral tentu, misalnya dalam penggunaan aturan trapezoida. Misal diberikan integral tentu dalam bentuk berikut. I sama dengan A selang B Y dx. Dengan aturan trapezoida untuk dua interval bagian yang berbeda yang panjangnya dan akan diperoleh aproksimasi nilai-nilai I1 dan I2. Kemudian berdasarkan persamaan diperoleh kekeliruan E1 dan E2. Karena E2 min E1 sama dengan I2 min I1. Maka diperoleh E2 sama dengan H2 pangkat 2 per H2 pangkat 2 min H1 pangkat 2 dalam kurung I2 min I1. Oleh karena itu, aproksimasi baru I diperoleh dengan bentuk yaitu I3 sama dengan I2 min E2. I3 sama dengan I2 min H2 per H2 pangkat 2 min H1 pangkat 2 dalam kurung I2 min I1. I3 sama dengan I1 H2 pangkat 2 min I2 H1 pangkat 2 per H2 pangkat 2 min H1 pangkat 2. Selanjutnya, contoh soal dan penyelesaian. Soal, pergunakan aturan trapezoida untuk menghitung 3 selang 3,91 per X dx. Teliti hingga 3 tempat desimal. Cobalah beberapa nilai H dan tentukan nilai H yang mana memiliki ketelitian yang diharapkan. Jawab, 3 selang 3,91 per X dx sama dengan H dalam kurung Y0 plus 1 per 2 delta Y0 sama dengan H per 2 dalam kurung Y0 plus Y1. Jika diperoleh H sama dengan 0,25 dan H sama dengan 0,5 dan H sama dengan 1, maka jika H sama dengan 0,25 sama dengan H per 2 Y0 plus Y1 sama dengan 0,25 per 2 Y0 plus Y1 sama dengan 0,125 Y0 plus Y1. Jika H-nya 0,5 sama dengan H per 2 Y0 plus Y1 sama dengan 0,5 per 2 Y0 plus Y1 sama dengan 0,25 Y0 plus Y1. Jika H sama dengan 1 sama dengan H per 2 Y0 plus Y1 sama dengan 1 per 2 Y0 plus Y1 sama dengan 1 per 2 Y0 plus 1 per 2 Y1. Jadi, nilai H yang memiliki ketelitian yang diharapkan adalah 1.